Shalom, selamat datang di Talentaku, channel yang membagikan pengalaman di usaha fotokopi. Hari ini kita akan ngobrolin atau kita akan bahas komputer yang saya gunakan di usaha fotokopi ini. Komputer yang saya gunakan hanya satu, dua monitor, dua keyboard, dan dua mouse. Mengapa seperti itu? Sebelum saya berikan penjelasannya kenapa, saya akan tampilkan spesifikasi dari komputer di belakang saya. Komputer ini saya beli dengan harga cukup murah, dengan spek cukup tinggi, cukup lumayan. Komputer ini saya gunakan untuk memberikan jasa ketik, jasa print, jasa scan, ataupun jasa desain. Desain di sini biasanya membuat label, membuat undangan dan segala macam. Komputer ini saya gunakan juga untuk editing video di channel saya, kemudian editing foto, saya menggunakan Photoshop. Kemudian saya juga ada jasa untuk desain MMT, saya menggunakan CorelDRAW, dan cukup mumpuni, cukup bisa untuk melayani apa yang saya mau, apa yang saya harapkan. Komputer ini saya dapatkan dengan harga PC-nya saja itu 1,5 juta waktu itu. Kemudian monitor yang cukup besar itu 900.000, kemudian yang monitor yang kecil itu saya beli sekitar 450. Kemudian saya beli dua mouse dan dua keyboard. Untuk mouse dan keyboard saya gunakan dengan merek Genius, karena merek ini yang saya nilai cukup untuk melayani segala apa yang saya butuhkan, dan lumayan awet, cukup lama saya menggunakannya sampai sekarang, belum ada kendala. Komputer ini saya gunakan untuk melayani klien-klien saya yang ingin print atau minta tolong untuk diketikkan atau minta untuk scan data untuk keperluan administrasi dan segala macam, kemudian untuk desain label dan segala macam. Nah, kenapa saya bisa mendapatkan harga semurah itu? Harga semurah itu karena saya beli second, tidak dengan harga baru. Kebetulan saya browsing, kemudian mendapatkan PC yang sesuai dengan keinginan saya, yang sesuai dengan apa yang saya mau, kemudian saya bayar. Dan cukup mumpuni untuk melayani dua monitor sekaligus, dua keyboard. Alasan di sini saya menggunakan dua monitor, dua keyboard. Kenapa? Agar konsumen itu bisa mengedit sendiri, mencari file yang dimau. Jadi bisa dibilang self service. Kalau memang tidak bisa, pelanggan akan bilang kepada saya dan bilang, "Mas, minta tolong, Pak, minta tolong, Om, minta tolong, ini di print, ini dieditkan, ini tolong dicetak," dan segala macam. Nah, komputer di belakang saya ini itu menutupi kekurangan saya dalam hal rental komputer. Di fotokopi lain kemungkinan mereka menggunakan lebih dari satu untuk melayani pelanggan-pelanggan mereka. Kenapa tidak beli banyak? Karena keterbatasan modal. Saya menjelaskan ini karena untuk teman-teman yang pengen usaha fotokopi dengan usaha terbatas, dengan modal yang sedikit, teman-teman bisa gunakan referensi ini untuk mendapatkan komputer atau usaha yang cukup
minim modal, bukan tanpa modal tapi minim modal atau sedikit modal saja. Kalau misalnya ada pertanyaan, Pak saya mau beli Om saya mau beli yang baru aja, tapi saya nggak ngerti spek itu apa, saya itu orang awam, saya nggak tahu komputer itu seperti apa. Mudah caranya, teman-teman tinggal datang ke toko komputer, bertanya kepada mereka, saya membutuhkan komputer untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah biasanya mereka akan bertanya uangnya berapa, ya berapa yang dipunya, apa gimana dan segala macam. Mereka akan punya solusi dengan uang yang kita bawa untuk mendapatkan komputer yang kita mau dengan banyak pilihan. Maksudnya bagaimana? Misalnya saya cuma punya uang 3 juta tapi speknya tinggi, bisa dengan harddisknya dikurangi, atau maksudnya kapasitas ya, kapasitas harusnya setengah tera atau 500 giga itu bisa 250, atau menggunakan harddisk second, atau casingnya yang second, atau CD-ROM-nya yang second, atau motherboardnya yang second, atau gimana. Mereka punya cara untuk spesifikasi tinggi itu. Saya dulu menggunakan laptop, jujur saja menggunakan laptop sebelum menggunakan komputer di belakang saya. Jika menggunakan laptop bisa saja, tapi dengan catatan jika LCD-nya rusak atau harddisknya rusak, itu akan jadi masalah buat kita karena komputer kita cuma satu. Loh, kalau PC kan juga bisa rusak. Nah begini, kalau PC itu bisa kita ganti sendiri kalau Bapak Ibu memang bisa, dan itu cukup membutuhkan waktu yang sebentar kalau PC. Kalau laptop kemungkinan bisa juga sebentar, tergantung dari tempat yang kita datangi itu bisa melayani dengan cepat atau tidak. Dan kesulitan tersebut yang kita hadapi menggunakan laptop, kita akan kebingungan dalam hal USB. USB di sini kita harus colokkan 2 mouse. Kalau menggunakan laptop itu 1 mouse, 1 keyboard. Nah, satu laptop itu ada berapa lubang USB-nya? Nah, biasanya ada 4. Kalau dulu saya ada 4. Sisanya cuma 1, dan itu saya gunakan untuk printer dan habis. Kemudian saya berpikiran, ini kan bisa pakai USB terminal. Tidak bisa. Saya tidak tahu kenapa, apakah saya salah setting atau gimana. Setelah saya pasang USB terminal, saya harus mengkoneksikan mesin fotokopi saya dengan laptop, dan hasilnya tidak bisa. Loh, itu kenapa tidak pakai yang koneksi pakai kabelan, tidak pakai USB? Next videonya nanti akan saya beritahu alasannya kenapa saya menggunakan koneksi USB untuk mesin fotokopi saya, tidak menggunakan kabel jaringan atau kabelan. Nah, setelah kebanyakan kerepotan dan keribetan yang saya alami menggunakan laptopnya, dan akhirnya singkat cerita saya jual dan saya gantikan dengan PC yang ada di belakang saya. Nah, pengetahuan ini bisa digunakan untuk teman-teman untuk mencari, tidak hanya untuk fotokopi saja. Semua orang silahkan. Biasanya untuk musim-musim seperti ini kebutuhan laptop itu sudah juga cukup lumayan banyak, karena kebutuhan dari tuntutan dari sekolah, atau tuntutan dari pekerjaan, atau tuntutan dari usaha-usaha atau dan segala macam, karena ada usaha online shop dan segala macam, kebutuhan internet dan segala macam, karena kan sekarang karena baru new normal dan tidak banyak tatap muka langsung, misalnya pertemuan harus menggunakan Zoom dan segala macam, makanya menggunakan internet dan komputer ataupun handphone dan segala macam.
Nah, kalau untuk laptop mencari nanti sudah ada spesifikasinya seperti apa yang kita butuhkan dengan spek yang tidak bisa diutak-atik. Kalau komputer di sini biasanya bisa kita utak-atik, misal kita beli spek rendah dulu. Nah, nanti kalau kita punya uang kita bisa upgrade, kita bisa naikkan. Ya, tidak hanya motor saja yang di-upgrade, tapi komputer juga bisa. Misalnya dengan dari RAM 2GB bisa naik 4GB, bisa sampai 8GB, tergantung kekuatan dari motherboard atau kekuatan dari komputernya tersebut. Nah, untuk komputer kelemahannya komputer PC desktop di belakang ini kelemahannya adalah listrik yang lumayan besar, 550. Nah, saya untuk di belakang ini masih ada kurangnya, saya tidak membeli stabilizer. Stabilizer itu untuk menjaga tegangan agar tegangannya selalu bagus, jadi tidak terpengaruh daya yang naik turun. Cuman karena kembali lagi keterbatasan modal, saya hanya membeli apa adanya. Tapi nextnya saya akan juga membeli, cita-citanya juga beli komputer baru, komputer yang sesuai yang saya mau. Sekian video dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan berikan di kolom komentar. Jika membutuhkan informasi lebih lagi silahkan beri komentarnya. Sekian video dari saya, silahkan subscribe, silahkan like, share, dan komen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.